Baik, selamat pagi, Ibu Dwi. Ibu Dwi hari ini katanya akan mengadakan coaching dengan Ibu Lydia ya, dan saya akan menjadi pengamatnya. Selamat pagi juga Putri. Benar sekali apa yang dikatakan Putri, bahwa hari ini saya akan mengadakan coaching sama Bu Lydia. Nanti saya akan sebagai coachnya dan Bu Lydia akan sebagai coachingnya. Baik Ibu Dwi, di sini saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk coachingnya yang akan Ibu laksanakan nanti bersama dengan Ibu Lydia. Saya menggunakan rubrik dengan penilaian dengan rentang 1 sampai dengan 4. Dan untuk ketepatan setiap langkah-langkah coaching yang menggunakan model Tirta serta mendengarkan dengan rasa. Untuk nilai maksimalnya nanti diharapkan adalah 4. Baik, Putri. Saya ingin tahu Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Terima kasih Putri. Saya nanti akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Dwi nantinya? Nanti saya ingin lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu keterampilan menyimak, yang mana dalam hal ini sedikit berbicara dan lebih banyak untuk mendengarkan pada kegiatan pusat komunikasi atau mitra bicara saya. Kemudian menurut Ibu Dwi, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang akan Ibu kembangkan? Indikator ketercapaiannya yaitu indikator fokus pada pusat komunikasi atau coaching, dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan coaching dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baiklah Ibu Dwi, sekarang silahkan dimulai. Ibu bisa melaksanakan coaching dengan coachingnya Ibu, dan sementara kegiatan coaching nanti berlangsung, saya akan melakukan observasi terhadap keseluruhan proses berjalannya coaching tersebut. Baik, Putri, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan Bu Lydia untuk melakukan praktek coachingnya. Baik, Ibu, waktunya dipersilahkan. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar? Bantu Ibu untuk membawakan hasil kerja teman-temanmu. Baik Bu, nanti saya akan bawakan apa yang disuruh Ibu. Sayang sini, minta tolong taruh bukunya di atas meja Ibu. Iya Bu, ini buku-bukunya Bu. Terima kasih ya sayang. Nah, boleh Ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini, Ibu lihat kamu di kelas sering melamun. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan? Iya Bu, betul sekali yang Ibu katakan. Akhir-akhir ini, saya selalu kurang fokus belajar. Karena saya selalu memikirkan, kenapa ya Ibu Rahimah pada mata pelajaran matematika selalu menyindir saya kalau saya tidak di kelas. Nyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang.
Dan kenapa sampai kamu berpikiran seperti itu? Ibu, soalnya kalau di kelas Ibu Rahimah itu selalu bilang pada kami semua, tapi sambil matanya tertuju pada saya, Bu, dan mengatakan kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kami dalam berhitung dan mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau kami yang tidak ikut les matematika akan rugi karena memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu, bagaimana pendapatmu? Menurut saya, memang benar, Bu, apa yang dikatakan Ibu Rahimah, bahwa matematika itu sangat penting. Terus, apakah kamu punya alasan kenapa kamu nggak ikut les matematika? Iya, Bu, saya merasa datang pun tidak ada gunanya, Bu. Soalnya, Ibu Rahimah selalu memberikan nilai jelek pada saya. Dan mungkin juga Bu Rahimah memang tidak suka sama saya, Bu. Berhubung kali ini Ibu sudah kamu sudah berbicara dengan Ibu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya, Lydia? Menurut saya membicarakan bagaimana solusi yang tepat supaya Ibu Rahimah tidak selalu menyindir dan tidak memberikan nilai yang jelek pada saya, Bu. Nah, kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan sehingga kamu tidak bisa datang ke les tersebut? Begini, Bu, yang menjadi hambatan saya karena les yang diadakan Ibu Rahimah tersebut diadakan pada sore hari, dimulai dari pukul 14.00 sampai 15.30 Sedangkan pada saat itu merupakan jam saya belajar mengaji, Bu. Ibu saya selalu berpesan dan mengingatkan saya untuk tidak bolos belajar mengaji. Nah, itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar agama, Bu. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali? Ataukah belajar mengaji? Iya, Bu. Kedua-duanya bagi saya itu sangat penting dan merupakan prioritas bagi saya. Cuma, saya masih belum bisa membagi waktu ketika jadwal semuanya bersamaan, Bu. Coba kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya, Lydia? Saya akan berusaha mengatasinya, Bu, dengan saya membicarakannya dengan Ibu Rahimah. Kalau bisa, waktu untuk les matematika diundur jadi jam 4 sore, supaya saya bisa ikut les tersebut. Atau diadakan pada hari Jumat, Bu, karena pada itu saya libur belajar mengajinya. Ide yang cemerlang ya, Lydia. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Iya, Bu. Saya akan secepatnya menemui Ibu Rahimah untuk segera membicarakannya dan berusaha untuk supaya bisa mengikuti les matematika tersebut. Ya, bagus. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi, jika kamu mampu memanajemen waktu dengan sebaik mungkin, maka semuanya akan bisa berjalan dengan efektif. Coba saja kamu ceritakan semuanya ke Ibu Rahimah. Apa yang menjadi masalahmu dan ungkapkan alasan kenapa kamu tidak bisa mengikuti les matematika. Insya Allah, Ibu Rahimah akan mengerti dan memahami dan kemudian akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les berikutnya. Iya, Bu. Terima kasih atas saran dari Ibu. Sekarang, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Ya, cantik. Sama-sama. Kamu hebat deh.
Baik Bu Dwi, kalau begitu saya izin pamit. Saya akan menemui Ibu Raima untuk membicarakannya. Ya sayang, semangat ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya sayang. Ya Bu. Luar biasa sekali ya coaching yang sudah Ibu Dwi dan Ibu Lydia laksanakan pada hari ini. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Ibu Dwi dalam melaksanakan coaching dengan model Tirta dan mendengarkan dengan rasa. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah mencapai indikator seperti yang Ibu inginkan tadi, sesuai dengan sesi praobservasi kita? Dan kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah terpenuhi Ibu? Baik, terima kasih Putri. Saya sudah memenuhi percakapan coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu indikator pada pusat komunikasi, di mana coach dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan coach dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baik Bu, tadi saya juga sudah menyimak berlangsungnya proses coaching itu. Ibu memang mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif terhadap coach Ibu tadi, sehingga apa yang dibicarakan dapat Ibu maknai secara keseluruhannya. Dalam hal ini, Ibu juga sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach, dan coachingnya Ibu juga sudah bisa menceritakan keseluruhannya dengan baik, sehingga bisa ditemukan solusi yang tepat dari dirinya sendiri. Luar biasa, penuh semangat Ibu Dwi atas coachingnya. Jika saya nilai, Ibu juga sudah memperoleh nilai yang maksimal ya Bu. Terima kasih ya Bu Dwi sudah mengobservasi jalannya coaching yang saya laksanakan pada hari ini. Oh iya, ada satu lagi, Ibu Dwi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses selanjutnya? Untuk proses selanjutnya, nanti saya mau mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mencapai indikator menemukan banyak peluang yang akan dilakukan selanjutnya. Oke. Baiklah Ibu Dwi, pada pertemuan yang akan datang nanti saya ingin melihat Ibu bisa mendengar cerita dari Ibu Lydia dalam mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik dan mencapai indikator baru yang lebih baik lagi. Tetaplah bersemangat Ibu dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Semoga kita selalu sehat. Selamat pagi. Selamat pagi Putri. Apa benar hari ini katanya Ibu akan mengadakan coaching dengan Ibu Lydia? Dan saya yang sebagai pengamatnya. Selamat pagi Ibu Lydia. Terima kasih. Benar sekali Ibu Lydia. Saya akan berperan sebagai coachnya dan Ibu Dwi sebagai coachingnya. Baik Putri. Di sini saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Dwi. Dan saya juga menggunakan rubrik penilaian dengan bintang 1 sampai dengan 4 untuk ketepatan setiap langkah-langkah coaching yang menggunakan model Tirta serta mendengarkan dengan rasa. Untuk nilai maksimalnya adalah 4. Baik Ibu Lydia.
Saya ingin tahu kompetensi apa yang akan Putri kembangkan pada coaching hari ini. Pada coaching kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Tri? Pada kegiatan coaching kali ini, saya ingin lebih spesifiknya pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu adalah keterampilan menyimak. Dalam hal ini kita lebih sedikit berbicara dan lebih banyak untuk mendengarkan pada kegiatan pusat komunikasi atau mitra bicara saya. Baiklah, lalu menurut Ibu Tri, apa indikator pencapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang akan Ibu kembangkan? Indikator ketercapaiannya nanti adalah yaitu indikator yang berfokus pada pusat komunikasi atau koci, dalam artian mampu berfokus pada apa yang dikatakan oleh koci serta memahami keseluruhan makna, bahkan yang tidak terucapkan. Baiklah Putri, sekarang silakan dimulai Ibu melaksanakan coaching dengan coaching Ibu. Dan sementara coaching berlangsung, saya akan mengobservasi keseluruhan proses berjalannya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah Putri, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Dwi, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Apa kamu punya waktu senggang pada jam istirahat ini? Karena sebenarnya ada yang ingin Ibu bicarakan denganmu. Selamat pagi juga Ibu Tri. Kabar saya hari ini baik sekali. Saya ada waktu Bu, dan ada apa ya Bu? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa cemas dan takut. Bisa ikut sebentar ke ruangan Ibu? Baik Bu. Sekarang Dwi, Ibu persilahkan duduk dulu. Iya Bu, kalau boleh tahu ada apa ya Ibu memanggil saya? Begini Dwi, sebenarnya ada yang ingin Ibu diskusikan denganmu hari ini. Apakah kamu bersedia dan punya waktu Dwi? Iya Bu, saya bersedia Bu. Terima kasih ya Dwi, karena kamu sudah bersedia. Begini, jika Ibu perhatikan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, sepertinya kamu akhir-akhir ini lebih senang menyendiri dan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Padahal, kalau seperti biasa yang sebelum-sebelumnya, kamu apabila sudah dibagi kelompok untuk belajar bersama, biasanya kamu lebih antusias. Kalau boleh tahu, ada apa denganmu Dwi? Apakah memang ada sesuatu yang sedang mengganggu dalam pikiranmu, atau ada hal lain yang kamu rasa kurang berkenan ketika kamu berada di kelas? Iya Bu, memang sebenarnya saya sudah lama mau bercerita, tapi saya tidak tahu harus bercerita ke siapa dan saya harus bagaimana. Saya bingung Bu. Oh, begitu.
Tidak apa-apa, ceritakan saja dengan ibu. Mungkin ibu bisa bantu terkait masalah yang sedang kamu hadapi di kelas. Dan apa yang ingin kamu peroleh nantinya dari diskusi kita hari ini. Jadi, saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Baik, ibu akan berusaha membantu semaksimal mungkin dalam memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Semoga ada solusi yang bisa kita peroleh bersama. Selama saya tetap mengerjakannya. Tentu saja Dwi, alasan yang kamu utarakan itu tidak salah. Coba kamu ceritakan saja pada ibu. Apa sebenarnya yang kamu rasakan saat ini? Ceritakan apa saja hambatan atau permasalahan yang kamu hadapi ketika sedang belajar kelompok di kelas. Sebenarnya saya merasakan tidak nyaman, Bu, saat mengerjakan tugas kelompok. Sebenarnya saya lebih suka mengerjakan tugas secara mandiri. Meskipun saya tahu harusnya tugas itu saya kerjakan bersama kelompok. Oh, begitu. Mengapa kamu berpikiran demikian? Dan kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman ketika bekerja dalam berkelompok? Jadi begini, Bu. Saya itu merasa tidak nyaman karena kelompok saya ini tidak seperti yang saya harapkan. Sehingga saya malas untuk belajar apabila harus mengerjakan tugas secara berkelompok. Oh, begitu. Memangnya ada apa dengan kelompok belajarmu saat ini, Dwi? Begini, Bu, di kelompok saya tidak menemukan teman yang bisa diajak untuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan selalu sharing. Mereka selalu bergurau dan tidak serius. Juga yang mereka mau hanya hasilnya saja, tidak mau untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Bisa ceritakan bagaimana masalah ini bisa sampai terjadi? Iya, Bu. Jadi ketika kerja kelompok, teman saya tidak mau mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh guru. Mereka hanya ngobrol dan bermain-main. Padahal tugas itu harus dibereskan. Nah, sekarang daripada tugas kelompok itu tidak saya kerjakan dengan baik oleh kelompok saya, jadi saya kerjakan sendiri. Loh, hasilnya juga baik dan mendapatkan nilai yang baik. Oh, begitu ya. Ibu tahu sebenarnya apa yang kamu rasakan, Dwi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, jika nanti ada lagi tugas yang memang mengharuskan kamu untuk bekerja kelompok, apakah kamu ingin membentuk kelompok yang seperti apa yang kamu inginkan? Kalau boleh, Bu, karena tidak semua teman yang malas, tapi ada beberapa teman juga yang rajin. Kalau boleh saya memilih anggota sendiri, jadi saya lebih enak, Bu, ketika berbagi tugas dalam kelompok. Oh, maksud kamu anggota kelompok itu kamu pilih sendiri ya? Berarti bukan ibu yang membentuk, ya, berarti bukan ibu ya yang membagi anggota kelompoknya. Iya, Ibu. Kemudian sebelum itu, apa ada lagi yang kamu inginkan ketika nanti bekerja kelompok? Iya, Bu. Kenapa saya ingin memilih anggota kelompok sendiri? Karena saya ingin semua anggota kelompok aktif berdiskusi. Ada peran dari setiap anggota kelompok untuk mengerjakan tugas bersama saya. Menurutmu barusan, semua anggota kelompok itu harus aktif dalam berdiskusi. Tidak hanya kamu saja ya yang mengerjakan tugasnya. Sekarang, menurut kamu, bagaimana caranya agar teman sekelompokmu itu dapat bekerja sama dengan baik, sehingga
tugas kelompok itu dapat terselesaikan secara bersama-sama? Mungkin yang pertama sebelum bekerja kelompok dimulai, saya bisa membagi-bagi tugas terlebih dahulu, Bu. Itu ide yang sangat menarik, brilian sekali. Jadi ketika kita ingin membentuk kelompok, kita harus jelas ya tugas pembagian dalam kelompoknya. Apakah itu yang kamu maksud? Iya, Bu, maksud saya memang seperti itu. Selain itu, mungkin ada cara lain agar teman sekelompokmu itu dapat bekerja sama dengan baik sehingga nanti tidak timbul rasa kecemburuan sosial dengan anggota kelompok lainnya. Mungkin bisa juga ya, Bu, setelah pembagian tugas yang jelas, semua anggota kelompok itu berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, itu ide yang bagus juga, Dwi. Ternyata kamu mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu, memang seperti itu. Jadi, nanti semua anggota bisa kebagian tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak timbul rasa iri. Bagus itu. Sekarang kamu sudah mulai menemukan cara untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu. Nah, kamu kan sekarang sudah menemukan caranya. Sekarang Ibu tanya, komitmen seperti apa yang akan Dwi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Begini, Bu. Besok kan ada tugas kelompok lagi, yaitu tugas mata pelajaran PJOK. Jadi, besok saya akan mencoba melakukan hal yang tadi yang sudah saya beritahukan kepada Ibu, yaitu dengan membagi-bagi tugas kelompok terlebih dahulu, kemudian setiap anggotanya nanti akan membuat komitmen dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Bagus, sangat keren sekali. Kira-kira nanti mungkin ada teman yang bisa kamu ajak ketika kamu akan menjalankan komitmen tersebut. Ada, Bu. Ada Lisa, dia teman sebangku saya, sekaligus teman satu kelompok dengan saya. Dia juga dapat membantu saya dalam membagi-bagi tugas kelompok, membuat komitmen dalam pengerjaan tugas di dalam kelompok. Nah, artinya itu adalah sesuatu yang sangat baik yang akan kamu lakukan. Ibu yakin dan percaya kamu pasti akan banyak menemukan perubahan dalam dirimu dalam bekerja kelompok bersama teman-teman yang sudah kamu tentukan sendiri orang-orangnya. Amin. Terima kasih ya, Bu, atas doa dan dukungannya. Pokoknya saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Keren sekali, Dwi. Ibu sangat setuju sekali dengan pendapatmu. Agar tugas setiap kelompok itu lebih baik kita bagi terlebih dahulu. Sekarang Ibu ingin masuk ke kelas lagi ya untuk melanjutkan proses pembelajaran. Kamu juga harus bersiap-siap untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Semoga kita semakin bersemangat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dan permasalahan saya hari ini. Iya, sama-sama Dwi. Ibu berharap juga kamu pantang menyerah, tetap semangat untuk mengikuti setiap pelaksanaan proses pembelajaran ya. Kalau seperti itu, saya pamit, saya permisi ya, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Dwi. Wah, mantap sekali coaching yang sudah Putri laksanakan bersama Bu Dwi. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Putri dalam melaksanakan coaching dengan model Virta dan mendengarkan dengan rasa. Menurut Ibu, apakah Putri sudah mencapai indikator yang seperti Ibu inginkan tadi sesuai sesi pra-observasi kita? Dan apa kira-kira indikator pencapaian yang sudah terpenuhi oleh Ibu Putri? Saya sudah memenuhi percakapan coaching saya pada kompetensi mendengarkan aktif.
yaitu indikator pada pusat komunikasi atau koci, dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan oleh koci tadi dan memahami keseluruhan makna, bahkan yang tidak terucapkan sekalipun. Baik Putri, tadi saya juga sudah menyimak berlangsungnya proses coaching itu. Ibu memang mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif terhadap coaching Ibu tadi, sehingga apa yang dibicarakan dapat Ibu maknai secara keseluruhannya. Dalam hal ini, Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik, dan coaching Ibu juga bisa menceritakan keseluruhannya dengan sehingga bisa memperoleh solusi yang tepat dari dirinya sendiri. Luar biasa Putri atas coachingnya. Jika saya nilai Ibu sudah memperoleh nilai yang maksimal, Bu Tri dan Budi. Terima kasih Ibu Lydia sudah mengobservasi jalannya proses coaching yang sudah saya laksanakan bersama dengan Ibu Dwi. Baiklah. Oh iya Putri, satu lagi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi pada tahap selanjutnya nanti? Pada tahap selanjutnya nanti, saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi, memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa mencapai indikator, menemukan banyak peluang, sehingga saya bisa melakukan apa yang seharusnya saya lakukan pada proses berikutnya. Oke, luar biasa. Baiklah Putri, pada pertemuan akan datang nanti, saya mau melihat Ibu bisa mendengar cerita dari Ibu Dwi dalam mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik dan mencapai indikator baru yang lebih baik lagi. Selamat pagi Ibu Lydia. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Semoga tetap semangat ya. Saya dengar hari ini katanya Ibu Lydia akan mengadakan coaching dengan Putri. Dan saya yang akan menjadi pengamatnya. Selamat pagi juga Ibu Dwi. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam kegiatan coaching ini. Betul Bu, saya sebagai coachnya dan Bu Tri sebagai coachingnya. Baik, Bu Lydia, di sini saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Tri. Dan saya juga menggunakan rubrik penilaian dengan rentang 1-4 untuk ketepatan setiap langkah-langkah coaching yang menggunakan model Tirta, serta mendengarkan dengan rasa untuk nilai maksimalnya 4. Baik Bu Dwi. Saya juga ingin tahu kompetensi apa yang akan Bu Lydia kembangkan pada coaching hari ini. Baiklah Bu, dalam kompetensi ini saya akan berusaha mengembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence dan kompetensi mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Lydia, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Lydia? Saya menginginkan lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif, yaitu keterampilan menyimak. Dalam hal ini sedikit bicara dan lebih banyak untuk mendengarkan pada kegiatan pusat komunikasi atau mitra bicara saya. Kemudian menurut Bu Lydia, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang nanti akan Ibu kembangkan?
Di sini indikator pencapaiannya yaitu indikator fokus pada pusat komunikasi atau coaching, dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan oleh coaching dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baiklah, Bu Lia, sekarang silakan dimulai ya Ibu untuk melaksanakan coaching dengan coachingnya Ibu Tri, dan sementara coaching berlangsung, nanti saya akan mengobservasi keseluruhan proses berjalannya. Selamat pagi, Ibu Lydia. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya sebenarnya ingin bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika sedang melaksanakan supervisi oleh pengawas di kelas saya tadi. Selamat pagi, Bu Tri. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Ibu, saya tadi baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi di kelas tadi pada saat saya sedang melaksanakan proses belajar mengajar. Sepertinya pengawas sekolah tersebut keberatan karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks yang tersedia. Saya sebenarnya lebih suka memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, karena saya merasa sumber belajar lainnya itu juga menunjang saya dalam melaksanakan proses belajar mengajar tersebut. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya mempunyai alasan bahwa saya menyampaikan materi pembelajaran tersebut tetap mengacu pada kurikulum yang dipergunakan, walaupun saya tidak sepenuhnya menggunakan buku teks yang ada. Akan tetapi pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sekolah kita. Oh, begitu ya, Bu. Lalu kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Begini Ibu, karena saya merasa materi dan pelajaran yang sudah saya sampaikan itu saya sudah terbiasa menyampaikannya untuk anak-anak, dan saya merasa saya sudah menguasainya. Jadi saya rasa tanpa buku teks pun saya bisa menyampaikan materi pelajaran tersebut. Lalu, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Yang saya rasakan Ibu ketika saya tidak menggunakan buku teks, tentunya saya menyampaikan materi itu merasa lebih bebas dan nyaman, Bu. Karena materi yang saya sampaikan pun tidak hanya terpaku pada buku teks saja, dan hal tersebut adalah sebagai perwujudan dari implementasi Merdeka Belajar dan Mengajar, Ibu. Kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Saya menggunakan berbagai sumber belajar lainnya, Ibu, untuk penunjang pembelajaran, baik dari internet, video pembelajaran dari YouTube, adanya artikel-artikel ilmiah, adanya tajuk rencana dari koran, serta sarana penunjang dari lingkungan alam sekitar yang sekiranya bisa memberikan pengaruh positif untuk penunjang proses belajar mengajar dalam materi pembelajaran tersebut, Ibu. Lalu menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid?
Gini ya Bu, kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tentunya tidak akan menghambat murid-murid di kelas kita untuk dapat bereksplorasi. Bahkan mereka tentunya menjadi memperkaya referensi yang mereka miliki. Mereka dapat mengeksplor ilmu pengetahuan. Mereka dapat berinovasi, berkolaborasi dalam pemanfaatan sarana serta materi pembelajaran yang diperolehnya. Dan tentunya materi yang beragam itu akan semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan yang mereka peroleh, Ibu. Iya, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Tri. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Tri untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Rencana yang pertama akan saya lakukan, saya akan meminta maaf dan menghadap kepala sekolah Ibu, karena saya sebenarnya sudah membuat pengawas tersebut kecewa. Yang kedua, jika memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut, supaya masalah ini tidak berlarut-larut dalam waktu yang lama, Ibu, sehingga bisa terselesaikan. Dan nanti tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan antara kepala sekolah, pengawas, dan diri saya sendiri, Ibu. Lalu apa yang akan Ibu Tri sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar tersebut. Akan tetapi buku teks nanti akan berusaha saya gunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Tetap mempergunakan media penunjang internet, adanya video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid tersebut dapat mengeksploitasi sumber belajar yang mereka peroleh. Jadi mereka tidak hanya memanfaatkan satu sumber belajar saja, apalagi seperti di zaman sekarang ini, sumber belajar lainnya tentunya dapat lebih mudah didapat, khususnya melalui media pembelajaran visual yang bisa mereka peroleh secara langsung, misalnya melalui media gadget. Kemudian Ibu, ketika mereka bisa menggunakan berbagai sumber belajar itu, tentunya mereka akan memperoleh merdeka belajar seperti yang diharapkan pada kurikulum merdeka itu, Bu, sehingga profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan pemerintah nantinya dapat dengan mudah diwujudkan. Oh, bagus dan mantap sekali rencana Bu Tri yang akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Tri. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Begini Ibu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar tersebut untuk eksplorasi materi pelajaran, sehingga murid-murid nantinya dapat menjalankan merdeka belajar tersebut. Murid-murid pun akan merasa senang dan tidak terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan tanpa adanya unsur paksaan. Mereka lebih bebas menyampaikan pendapat, mereka lebih bebas berinovasi, mereka lebih bebas berkolaborasi melalui metode dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga proses pembelajaran itu tidak akan terasa jenuh dan membosankan Ibu, dan pemilihan sumber belajar itu juga saya serahkan kepada murid saya di kelas. Wah, mantap sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan semua rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu.
Saya sangat berterima kasih sekali Ibu Lydia hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama saya. Semoga saja di lain waktu kalau kita punya permasalahan di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kita bisa saling sharing dan berbagi. Saya juga berharap Ibu, kita bisa menjadi guru yang akan selalu dirindukan dan disenangi oleh murid-murid yang ada di kelas kita, serta kita bisa menjadi model bagi guru-guru atau rekan kerja di tempat kita di sekolah. Amin. Tetap semangat ya Bu Tri demi mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lydia. Wah, luar biasa sekali. Saya senang sekali ya sudah bisa melihat coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Tri bersama Ibu Lydia. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Bu Lydia dalam melaksanakan coaching dengan model Tirta dan mendengarkan dengan rasa. Saya mau bertanya ya Bu Lydia, menurut Ibu, apakah Ibu Lydia sudah mencapai indikator yang seperti Ibu inginkan tadi sesuai sesi pra-observasi kita? Dan kira-kira indikator pencapaian apa yang sudah terpenuhi oleh Ibu? Terima kasih Bu Dwi. Menurut saya sudah memenuhi percakapan coaching saya pada kompetensi berinisiatif, yaitu indikator pada pusat komunikasi atau coaching, dalam artian mampu fokus pada apa yang dikatakan coaching dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Baik Ibu, tadi saya juga sudah menyimak ya berlangsungnya proses coaching. Ibu memang mampu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif terhadap coaching, sehingga apa yang dibicarakan dapat Ibu maknai secara keseluruhan. Dalam hal ini, Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik, dan coaching Ibu juga bisa menceritakan keseluruhan dengan baik, sehingga bisa memperoleh solusi yang tepat dari dirinya sendiri. Luar biasa sekali Bu Lydia atas coachingnya bersama Ibu Tri hari ini. Jika saya nilai Ibu sudah memperoleh nilai yang sangat maksimal. Terima kasih banyak Bu Dwi sudah mengobservasi jalannya coaching yang telah saya laksanakan. Sama-sama ya Ibu Lydia. Satu lagi ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selanjutnya? Dalam kompetensi selanjutnya, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa mencapai indikator menemukan banyak peluang yang akan dilakukan selanjutnya, Bu. Oke, baiklah Bu Lydia, terima kasih. Pada pertemuan yang akan datang, saya mau melihat Ibu bisa mendengar cerita dari Ibu Tri dalam mengembangkan kompetensi tersebut dengan baik dan mencapai indikator baru yang lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih. Hari ini kita sudah sama-sama berbagi pengalaman kita. Tetaplah semangat dalam melakukan pembelajaran dan tetap menjadi guru yang sangat dirindukan oleh murid-muridnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.